adikku. Ayo adik ya. Adik, proses. Oh, desa mana? Paman mau kemana ini paman? Kita mau ini lihat-lihat petilasan Mangkuyudo. Oh. Jadi lagi gali-gali sejarah tentang Mangkuyudo. Oh, nah ini di mana tempatnya? Di Ketitang, Ketitang. Kecamatan Jumo. Kalau dari Parakan, dari Temanggung lah, dari Temanggung ke arah utara bisa ada dua alternatif, lewat Jumo, Kandangan Jumo, langsung arah yang ambil arah kanan, Candioto, Muntung. Kalau dari Parakan, lurus arah Candioto, pertigaan Muntung ke timur. Oh. Ini bersama tokoh. Ini siapa ini orang Ini tua Mas ini? Eko dan Pandius, Presiden Layar Budaya. Ini makam, itu makam, ini makam. Mana? Tiga makam ini? Ini atas. Makam Oh, Sana atas. di atas semua. Yang sering buat acara sini. Yang buat acara sini. Cuman paling sepuh di sana. Di sini ada makam satu Tumenggung Mangkuyudo 1, Mbak Wongso Citro, kemudian Tumenggung Mangkuyudo 2, kali Tumenggung Notoyudo 1, kali Tumenggung Notoyudo 2. Di situ di komplek Astana Pakuncen Ketitang. Ini tempatnya. Kemudian beliau istrinya yang dari Mangkuyudo 1. Kemudian yang di belakang itu Notoyudo 1, Notoyudo 2. Kalau sebelum dibangun ini kan kompleknya masih kotak, terus masih ada sisa-sisa batu bata di peninggalan zaman dulu yang besar-besar itu untuk membatasi. Cuma karena alam, pohon beringin besar-besar ini sudah pada tua. Ya sudah tua ini kan dulu pohon beringin banyak sekali. Sudah pada tua, kemudian karena tidak terawat batu-batu sering berserakan. Karena ini batunya sebenarnya bukan aslinya, ini batu atas sebenarnya. Kalau batu yang aslinya yang masih utuh nanti ada di belakang komplek Astana Kauman Ketitang yang masih utuh. Kalau di sini memang dulu memang tidak terawat seperti itu, dan masih ada punggawa-punggawa yang pangkatnya setara dengan Tumenggung itu di luar pagar seperti itu. Karena makam Ki Ageng Proyogati itu bapak dari Mangkuyudo. Di sana dimakamkan hanya orang yang berpangkat ningrat di
desa sini. Kalau yang hanya orang biasa tidak boleh dimakamkan di sana. Yang punya kekancingan boleh dimakamkan di sana. Kalau yang di luar ini Bebas di sini. bebas. Makam umum di mana? Ini makam umum. Oke. Di warga di sini ya. Warga di sini di tempat-tempat itu cuma di sana hanya untuk makam ningrat. Anak yang ini Mas. Yang ini keluarga, kemudian pengawal itu posisinya di sini. Cuman ini banyak yang hilang Mas. Ini kan ada benteng luar, kemudian benteng dalam. Nah, yang benteng luar ini ya mungkin keluarga itu sendiri. Ah, kalau dulu sebelum dibangun kong ini bentuknya kayak apa Mas? Bentuknya sakral Mas. Ini tembok batu bata zaman dulu. Terus ini pembatas kecil untuk lingkup sini ya. beliau ya. Iya. Kemudian yang luar keluarga. Dan ini memang sketnya seperti ini sebenarnya. Cuma di sini ada pohon beringin besar, jaraknya nggak jauh dari makam, hanya 1 meteran lah. Yang kemudian rubuh itu ya. Ya, rubuh itu. Kemudian awal mula kita membangun kesadaran masyarakat bahwa cerita atau silsilah Mangkunegaran itu sudah ditemukan dan mulai tergerak untuk ngupeni lah istilahnya dan mengadakan event-event setiap tahunan. Dan sudah banyak sekali peziarah dari Magelang, Wonosobo itu sudah banyak, setiap sebulan ya paling tidak sekitar 200-300 peziarah. Cuman kelengkapannya masih seadanya karena ini swadaya masyarakat semua, jadi terbatas. Tapi yang penting kesadaran masyarakat itu sudah mulai tumbuh lah. Pindah. Iya. Nah ini seperti ini batu-batu ini kan tata-tatanannya sudah kita bingung mau nata. Seperti nah ini kan sebenarnya pangkatnya sama dengan yang ini. Cuman sudah tidak terawat karena pohon ranting, pohon catur. Fondasi Ya, ya. Ya, batu nisan ada ukirannya. di Notoyudo 4 ke 5. Oh, dari ini. Oh, Iya. ini. Apa? Seperti ini, oh ini pancul kan? Orang Ibani Rono. Iya. Saya ke makam baru itu baru kelihatan ke makam kamu itu sama ini. Ini pangkatnya bagus munculnya. Kalau yang sana sudah raja, sepangkat dengan raja. Cuman dia lebih ke pendito lah. Iya. Kita berarti ke mana? Ke makam ke putar. Kurang pas dari pemasukan. Gawe apa le? Gawe apa? Apa? Sawangan. Apa? Sawangan. Sawangannya apa? Layangan. Ya. Heeh. Oh. Iso apa? So. Tempun di Mbah. Mendet timbangan. Oh, damel apa? Nimbang. Nimbang. Napa? Oh, panen kopi. Nggih. Apa pinten kilo? Nah, aku enten yang Oh, sing ajeng nimbang niki. ini aja gitu. Napa? Aku jemput. Boten mlaku-mlaku kok, Mbah. Melaku kan.
aslinya seperti ini Ya. Tapi ini era sudah Jogja. Jogja ya. Jogja sudah masuk ke Paku Alaman. Berarti sudah 5 generasi. 5 generasi betul. Dan ini kerabat Iki semua. makamnya sapa iki, Mas? Ini Notoyudo 4 dan 5. Kalau yang selanjutnya kita ada Wongso Menggolo, ada banyak sekali. Cuman kita tidak bisa. Itu adiknya Mangku Yudo 2. Notoyudo 4 itu berarti putra Paku Alaman. Putrane. Ya. Iya. Sudah ke Paku Alaman ini. Dan ini Tumenggung Cucunya Buyut. buyutnya Buyutnya Mangku Yudo. Mangku Yudo. Yang di itu Cungkup Yang dicukup itu Nyai Siti Aminah atau Nyai Berintik itu kita belum tahu rangkaian rangkaiannya. Nanti kita cari karena kita butuh beberapa Nyai Brintik. Nyai Berintik betul. Katanya berhenti kok ono nanti ya? Ya betul. Nyai Berintik kan ada Nyai Berintik 1, 2. Oh. Nah, seperti Pangeran Puger 1, Pangeran Puger 2. Mangku Yudo juga sampai 6, Notoyudo sampai 7 lah itu. Mau urutannya itu sing Urutannya yang kita bingung gitu. Makanya kita enggak. Ini baru saja kalau ini jadi agak lebih rimbun dan ini Ini ya pemakaman umum saiki, Mas. enggak. ini enggak Ini dah. Ini Oh, keluarga, cukup ini. iya. keluarga. Kalau dulu sana masih keluarga. Ya, dan ini terus Siapa yang bisa memungkiri? Karena catatan sejarahnya ada, terus Sejarahnya ada. situsnya ada. kita langsung ke Padepokan Jakarta. Mau maghrib. Juga semua nih makam-makam, ada makam. Ini kan tatanan kota yang sangat bagus. Ya. Setiap berapa rumah kita kota, setiap rumah kota. Jadi sudah ada tatanan. Bisa di layout, Betul. betul-betul di layout. Jadi Padepokan budaya itu kita lagi mau ke padepokan yang lebih tua di Temanggung. Jadi Presiden Layar Budaya Ini termasuk Sowan-sowan. sowan-sowan ke padepokan yang lebih Mohon doa restu. keempat mohon doa restu. pertuan Langgeng Temanggung. manfaat. Ini Mengguro Wali Limbung. Presiden Layar Budaya rokoknya lintingan. Kedaerahan banget nih. Kedaerahan banget. Tapi Ini alun-alun sini. Alun-alun. dengan sembuhnya presiden kita ini lebih mudah. Oh, ini enggak ini energinya tambah. Energinya tambah. Energinya tambah. Duh, kemarin udah di ritual potong rambut. Ketoknya sing wingi-wingi rada dedel. Ya. Begitu bar operasi malah pinter. Pinter. Nah, ini anehnya itu di situ. Toh, mukjizat ini namanya mukjizat itu ini. Mukjizat, karena merepotkan banyak orang. Karena gini, yang kemarin kan harta karunnya belum ketanam. Heeh. Sekarang udah ketanam, jadi gimana ngerawat harta karun itu biar bermanfaat. Ini gak bisa pergi, bisa mampir nang kene iki, Mas. Ini tatanannya kan bener lagi. Ini anu dalamnya para priyayi. Ya, lebih. Dan pohon-pohon itu kan makanan orang-orang Sunda. Rumah. Dek, kayak ngopo? Nah, ini salah satu kekayaan lokal. Kayak ngopo?
Presiden kita setelah sehat semakin gila, ngajaknya keginian, katanya bosen. Ini dulu pernah ditemukan, kalau nggak salah, di batu ini itu satu gentong berisi guci, satu guci berisi perhiasan seperti cokro bau, rantai, dan kelintingan. Cuman karena orang dulu ya dihapusi. Tahunya kuningan, Nah, aslinya betul. Mas. Aku kurang tahu. Cuman ini batunya agak unik. Tekstur kayak Kayak di jari. kejar getah gitu ya, Iya, apa ya. Tapi aslinya batu ya? Ya, Oh, kayak ada jaring. batu. Ini masih banyak harta yang di sini. Betul. Tidak dipungkiri, tetap masih ada. Nah, ini tempat penting. Keris namanya keris arit. Ih. Di sana banyak batu dan di sini nggak ada batu. Ya. Ini tempat kalau di era era Jogja itu sudah tempat berkumpulnya untuk orang-orang yang tidak sepaham dengan orang keraton. Padahal mereka juga petinggi keraton. Mungkin pendapat-pendapat atau apa seperti apa. Jadi ngumpulnya di Kedidang semua. Seperti itu. Kalau di era dulu memang pusatnya dari setelah era Makukuwan dan Parimono. Keluarga besar Mangkuyuda di sini. Terciptalah era baru itu. Seperti itu. Anak sing nama besar di sini itu siapa? Wongso Citro Wongso Citro. sama yang Proyodadi, bapaknya. Itu dia asli sini ya atau? Asli. Putra dari Muneng sendiri. Anak menurut literasi, kenapa orang-orang Melayune di Keditang? Saya kurang tahu itu yang masih tersembunyi ya. Kenapa harus di Keditang dan tempat paling aman itu di Keditang itu kenapa saya masih kurang tahu. Untuk rembukan apapun para wali, para tumenggung, para petinggi itu kan. Nah, kalau Keditang ini masuk Solo, Jogja atau? Kalau era Mangkuyuda masih ke Mataram. Setelah Mangkuyuda kedua sudah ke Solo. Kalau Notoyudonya ke Jogja sama Pakualaman. Karena banyak kekancingan yang wilayah sini untuk Notoyudonya. Sebelum Mataram berpecah-pecah ya Mangkuyuda sini Mataram. Tidak jauh dengan era Sultan Agung. Betul. Hanya terpaut satu generasi. Nah, kalau apa ya semisal kontribusinya apa sih orang-orang dari Keditang ke Mataram atau ke mana itu? Yang jelas kan perebutan tahta kerajaan Mataram yang direbut Trunojoyo itu kan Wongso Citro itu diangkat sebagai tumenggung panglima perang Kedu untuk mengambil alih kekuasaan lagi untuk diserahkan ke Amangkurat II. Seperti itu.
dan itu berhasil. Berperan penting membuat Mataram tidak runtuh, hancur oleh Trunojoyo. Kenapa bisa begitu? Peran pentingnya, peran besarnya dalam sejarah. Ya di Ketitang ini isinya orang pandai. Pandai dalam agama, pandai dalam politik, pandai dalam ilmu bela diri, pandai dalam ilmu hidup. Nah, orang-orang Ketidang mampu mengayomi rakyat, masyarakat, tidak hanya masyarakat Ketidang, tapi masyarakat luas wilayah Kedu. Itu hebatnya. Lana itu sing menghimpun pasukan itu untuk mana itu ya terjadi di sini. Di sini. Berarti prajuritnya orang-orang sini. Pertama bertemu itu di Desa Nglibah karena dulu Kedu itu ada pesanggrahan yang khusus para punggawa. Kalau sekarang namanya desa pesanggrahan ya. Pesanggrahan itu sebenarnya kan pesanggrahan, rumah pesanggrahan, tempat beristirahat. Jadi istilahnya Wongso Citro itu adalah seorang gegunung. Saya kurang tahu jabatan gegunung itu seperti apa. Kemudian karena ada pejabat tinggi dari keraton itu di pesanggrahan, otomatis sowan ke sana dan menyatakan bekti ulunya ke Keraton Mataram masih setia. Kemudian diberi sebuah jabatan dan untuk menghimpun pasukan Kedu dari beberapa wilayah Kedu. Ngumpulnya di sini. Ngemblengnya di sini. Kemudian setelah perebutan Pleret oleh Pangeran Puger, putra Wongso Citro itu diutus ke sana untuk menjadikan satu pasukan untuk menggempur ke Kediri. Oke, karena sudah malam Paman, kita selesai. Oke. Kapan-kapan kita sambung lagi. Karena sudah malam, lampunya udah bleret-bleret, kita nggak bawa sentir, teplok, oncor, maka kita sudahi. Tunggu konten yang aslinya. Ini baru investigasi.